Selamat malam teman-teman semua, kembali Yow. lagi di Shift Malam. Kalian lembur, kita juga. Jadi hari ini kita mau buka pakai Shift Malam karena gak ada Vincent, ketuanya Aji aja kali hari ini. Aduh, Silakan ketua. Ji, lontarkan semua Ji yang ingin kamu ceritakan. Siap Bang Upi. Jadi aku hari ini ada beberapa cerita, tapi tidak berfokus pada case ya, karena itu ya punya si Vincent itu kan. Oke, betul. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak kalau dulu? Oke. Nah, ini tuh ada cerita di kota Chicago, Amerika Serikat, di mana saat itu ada kebakaran. Apa sih? Ada kebakaran. Ada kebakaran yang disebabkan oleh seekor sapi. Hah? Iya. Dan Iya, iya. hasilnya adalah 300 orang tiada. Sapi. Yes, sapi doang. Oke. Sapi doang. Nah, ini tuh terjadi pada Oktober 1871. Chicago berada dalam kondisi cuaca yang sangat kering saat itu. Oke, dry. Jarang hujan, iya musim panas, jadi semuanya kering. Ditambah dengan struktur kota yang didominasi oleh bangunan berbahan kayu yang Oke. tentunya mudah terbakar. Flammable. Benar. Flammable. Ya. Jadi di zaman 1871 ini Chicago belum jadi kota, teman-teman. Ini masih kecamatan lah. Nah, masih agak cowboy-cowboy gitu. Ini kan fase akhir cowboy. Oh iya, iya. Emang iya Iya, ya 1881. 1871. Oh, 1871. Oh. Bencana bermula pada malam Oktober tanggal 8, tepatnya di gudang peternakan milik keluarga Catherine. Kebakaran besar yang muncul dari sana dengan cepat merambat ke berbagai arah, mengancam keselamatan seluruh kota. Jadi tiba-tiba di suatu malam ada kandang peternakan yang tiba-tiba kebakar aja gitu. Kebakar gede banget. Oh, Di situ hutan. Howdy, mana howdy-nya? Howdy. anjing malas banget ya. Kayak benci banget ya dia ngomongin. Howdy. Terus Nah, di sekitar keluarga Catherine itu rumahnya itu ada hutan-hutan kering, jadinya langsung nyebar. Akhirnya ke kota juga. Muncul dugaan bahwa api dipicu oleh seekor sapi milik keluarga itu Gara-gara- yang tidak sengaja menjatuhkan lentera yang menyala ke tumbukan jerami. Oh, Karena dulu lenteranya kan ada apinya tuh. Strobel. Meski tuduhan ini dibantah keras oleh keluarga tersebut karena siapa yang mau disalahin kan. Tapi yang jelas apa? Apa lanjut? Tapi yang jelas api berasal dari rumah itu, peternakan itu, gak bisa ngelak. Tapi untuk penyebabnya mereka masih, kayaknya bukan sapi gua deh gitu. berarti sapinya tersangka arsonis. Apa tuh? Arsonis tuh apa namanya? Tersangka yang nggak bisa dihukum. Bukan, kasus kebakaran. Bahkan Arson ya. arsonis itu bagian polisinya. Apa sih namanya? Inafis. Departemennya ya kalau nggak salah. Departemennya, Ya, oh. bener ya. Arsonist. Iya. Kalau sapinya warna pink apa jadi namanya? Saping. Saping. Api tersebut terus menyala hingga menjangkau pusat kota Chicago dan bertahan selama 3 hari tanpa henti. 3 hari dan total kerusakan adalah 17.000 bangunan. Anjing. Dan Banyak juga. korban jiwanya ada 300. Karena kebakaran itu. Karena kebakaran sapi. Gara-gara sapi Suhunya, bagian. sapi. tahu gak Ji suhunya berapa derajat? Suhunya di sini tidak tercatat karena apa ya? Ini tuh 1800 ya. Jadi pencatatan untuk suhu tuh belum akurat gitu. Termometer ditemukan tahun berapa? Udah sebelumnya Udah termometer. sebelumnya, cuman untuk Tapi skala ini- termometernya masih yang cairan naik turun tau nggak? Raksa. Raksa. Aing juga kejamanan kok sakit pakai raksa. Enggak, ini benar-benar masih jadul banget, Pi. Masih Oh yang bisa naik tradisional. gitu. Sedikit. Lo gak kejamanan Ji termometer pakai raksa? Mana kejamanan gak? Kejamanan lah. Ya kan? Di Termometer dokter raksa. dulu ditaruh sini kan. Dingin banget kalau lagi demam Iya, tuh iya. pernah. Terus Oh. mahal masuk lagi. masuk ketek, masuk anus pernah. Anus. Iya bener Iya, anus. termometer pernah. Tapi by the way, fun fact Ji, suhu pengecekan tuh paling baik tuh di anus. Bener. Kenapa? Gua pernah demam parah terus disuruh nonggeng gitu. Masukin termometer. Anjing, Gini. dingin banget men termometernya men. Lagi demam, Bang. Mana gak pernah masuk anus pernah kan? Nggak pernah. Ah, gak bohong anjing. Periksa di dokter Bohong, Devun. bohong. Cek manual kayak gini. Ya, lanjut. Sumpah. Kasus Pandi deh. Kalian Belum sih beres, cerita, masih belum ada. beres dikit Oh, lagi. beres, masih ada. Meski api telah padam tanggal 10 Oktober, meski api telah padam pada 10 Oktober, masalah baru muncul berupa aksi penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Karena di tengah puing-puing itu kan ada toko, apotek, gitu-gitu kan diambilin nama mereka. Tapi itu kan termasuk pencurian dong. Betul. Nah, akhirnya kondisi yang tidak kondusif ini memaksa pemerintah Amerika Serikat menurunkan tenaga militer pada 11 Oktober untuk meredam kekacauan dan menjaga keamanan. Tapi sejak saat kebakaran itu kan Chicago benar-benar runtuh nih, rata dengan tanah. Tapi mereka akhirnya bisa bangkit dan akhirnya sekarang menjadi salah satu kota paling bagus di Amerika. Bener sih. Ayo, gue pengen denger cerita Ji. Boleh. Jadi kemarin aku sempat singgung soal legenda Raja Arthur ya.
Jadi aku sekarang mau mencoba Excalibur. buat menjelaskan lebih detail dikit tentang apa sih ini Raja Arthur ini beneran atau enggak. Jadi teman-teman bisa menilai apakah wah ini beneran nih kayaknya bang. Atau enggak kalian oh ini mah bener-bener Lucifer novel Adam. gitu. Nah, jadi teman-teman nanti yang menilai ya. Jadi cerita dari Raja Arthur adalah dia itu adalah sosok raja yang disayangi. Bohongan kan? Sabar. Sebenarnya dia tuh seluruh Inggris, seluruh Britania Raya itu tuh menyayangi dia. Mengeluh-eluhkan dia sebagai raja yang paling adil satu. Oke. Dari segi dia bikin round table night aja, dia tuh membuktikan bahwa semua orang menurut dia tuh setara. Dia tidak mau duduk di singgasana, dia tuh pengennya dalam meja yang sama Oke. dengan orang-orang yang dia pilih ini Oke. untuk menjaga keamanan. Iya. Nah, sosok Raja Arthur masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Karena ada beberapa cerita, kuat ceritanya, banyak bukunya, tapi makamnya nggak ada. Oh. Itu, makamnya nggak ada. Dan pedang yang dieluh-eluhkan seluruh warga Inggris, yang adalah Excalibur, Anjir, itu Excalibur. nggak ada. Jadi ini tuh ngambang antara ada dan tiada. Anjir. Anjay. Utopia. Namun legendanya telah mendunia berkat jasa para penulis besar. Salah satunya adalah Arthur Conan Doyle. Geoffrey of Monmouth. Oh. Yang pertama kali merajut kisah ini dengan bumbu-bumbu elemen khas Inggris dan karakter ajaib agar ceritanya lebih menarik. Popularitasnya semakin meledak ketika Sir Thomas Malory merilis sebuah buku yang sekarang bahkan kalian bisa baca, judulnya Le Morte d'Arthur pada 1485. Anjir udah lama banget. Makanya. Nah, yang membuat kisah kesatria Inggris ini dicintai tidak hanya di tanah kelahirannya, tapi juga Prancis, Jerman, bahkan seluruh Eropa itu tuh tahu. Padahal ini orangnya nggak ada. Si Raja Arthur ini. Udah fix fiksi berarti. Udah fix fiksi. Oke. Nah, tapi awal mulanya tuh dari mana sih? Awal mula Arthur dimulai dari rencana penyihir sakti bernama Merlin, katanya, yang mempertemukan Raja Uther Pendragon dengan seorang bernama Igraine, seorang wanita yang katanya sakti. Ini cerita nyata apa cerita fiksi? Di buku Le Morte d'Arthur. Di buku, Oh. tapi si Thomas Malory tadi bilang kalau ini tuh cerita asli. The fuck? Oh, oke. Itu dia. Tapi makamnya nggak ada. Ya. Yang Bentar, dia tertulis tuh emang ada asli dia bilang. dia nggak ada bilang kalau ini tuh novel atau kalau sekarang buku sekarang kan Ya. novel. Fiction. Fiction. Ya, Gitu. Ini tuh bener-bener dia cerita Yaudah, aja buku aja gitu. Ya udah buku aja gitu. Fiction. Si Handmaid's Le Fiction. Morte d'Arthur. Aero. Nah, dia tuh si Merlin yang mendapatkan penglihatan magis ini akhirnya berencana untuk menjodohkan seorang raja bernama Uther Pendragon dengan seorang wanita bernama Igraine yang dikatakan menurut si Merlin ini bakal melahirkan sosok yang maha sakti yang bakal menjadi penyelamat tanah Inggris. Nah, akhirnya lahir nih sosok anak kecil bernama Arthur Pendragon. Arthur kecil kemudian tapi kecilnya ini dititipkan karena ini tuh adalah pernikahan yang tidak didasarkan oleh cinta kan. Dititipkan ke seorang saudagar yang ternyata udah punya anak yaitu Kay. Nah, akhirnya si Arthur dan Kay ini tumbuh bareng-bareng. Takdirnya terungkap saat Arthur dewasa secara tidak sengaja berhasil mencabut pedang misterius yang menancap di sebuah Batu. Awalnya yang nemuin Kay, saudara tirinya. Ini pedang nih, angkat yuk. Tapi nggak bisa. Berat banget. Tapi setelah Arthur menyentuhnya, dia dengan mudah bisa mengangkat pedang itu. Sering. Oh. Ya, Excalibur. Bukan Excalibur itu. Hah? Bukan Excalibur. Oh. Itu bukan Excalibur. Pedang King Nasir bukan? Nah, dari sebuah batu itu akhirnya gempar nih daerah si Arthur sama Kay. Oh, kok ada yang bisa ngambil pedang itu? Itu siapa? Anak siapa? Dan itu orang-orang belum tahu kalau ternyata si Arthur itu adalah anak dari rencana Merlin awalnya. Dia yang dijanjikan. Dia bener. Tapi Abu, terus tiba-tiba setelah peristiwa pengangkatan pedang, tiba-tiba si Arthur didatangi sama Merlin. Tiba-tiba nggak pernah ketemu kan? Tiba-tiba didatengin sama sosok Merlin ini. Terus akhirnya bilang kepada Arthur kalau kamu adalah orang yang terpilih. Udah direncanain nih sama si Merlin sebenarnya. Oh. Arthur mulai menata kekuasaannya sebagai raja dengan dukungan pedang mistis Excalibur yang ia dapatkan dari peri Lake itu apa ya? Danau. Danau. Di Harvest Moon dong. Bernama Lady of the Lake. Benar. Jadi
Jadi mereka tuh akhirnya setelah karena semua orang Inggris itu kalau ada yang bisa ngambil ini pedang, dia raja, nggak mau tahu dia raja, dia harus jadi raja gitu. Dan setelah Arthur ngangkat itu, ya udah semua harus setuju. Iya. Semua monarki akhirnya dipindahkan ke Arthur, ke Arthur Pendragon ini. Enggak, jadi dia diceritakan di bukunya itu tahun berapa, Ji? 1485. Itu kan bukunya ditulis tahun segitu. Iya. Arthur tuh hidup tahun berapa? Nah itu. Masih nggak ketahuan. Soalnya setahu gue Excalibur tuh ada yang bilang dia di Skotlandia kan harusnya. Emang iya. Ya, katanya di gunung di Katanya. Skotlandia Excalibur tuh ada Tapi yang bilang Irlandia pertanyaannya, Utara. apakah itu? Karena diceritakan ini nanti pedang Excalibur tuh dibalikin sama si Arthur ke Lady of the Lake itu. Zelda banget anjir ini dunianya. Kan Emang Zelda niru itu, Mem. Iya. Medieval parah Pedang ya. yang bisa dicabut, terus ada peridanau. Peridanau ya. Tapi ada beberapa versi yang bilang kalau yang nanti yang diambil dari batu itu Excalibur. Cuman Sama batu bacan. sebelum si Arthur menggunakan pedang itu sebagai pedang utamanya, dia tuh lempar ke Lady of the Lake buat diilhami. Jadi itu esensi dari Excalibur itu setelah diilhami Lady of the Lake itu. Terus kemudian ia kemudian menikah dengan ratu maha cantik yang katanya cantik secantik-cantiknya bernama Ratu Jennifer. Oke. Ratu Guinevere, teman-teman. Oh, Guinevere. Iya, Ratu Guinevere. Guinevere. Dan menjadi resmi menjadi istri dan mendirikan kastil bernama Kastil Camelot. Camelot. Kastil ada nggak? Nggak ada kan? Gak ada Nah, bohong berarti kastil udah kibul. Camelot. Tapi kalau misal kita tanya someday kita bisa ke belakang ya, ke masa lalu kita tanya Sir Thomas Malory, dia bisa bilang kayak gini kan. Oh, ini kan cerita masa lalu. Harusnya kastilnya udah runtuh. Gitu. Piramidnya masih ada sampai sekarang. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Tapi Inggris tanahnya 4 musim. Jadi kelapukan di sana tuh lebih. Tapi Stonehenge tetap ini sih Sana masih ada. masih ada ratusan tahun tuh. Nggak Stonehenge, ya, mungkin nggak ada cerita dikalahin gitu. Kayak Babilonia hilang gitu. Mungkin ya diruntuhin ya. Iya. Soalnya yang patung Zeus yang gede itu aja. Patung Zeus. Ada patung Zeus yang Iya, duduk. dia kayak library gitu. Lah, emang beneran ada itu? Beneran ada, tapi itu hancur karena perang. Sama kan ini kayak apa yang Alexandria Alexandria bener dijarah juga. Library. Library of Alexandria. Itu juga sebenarnya ada beneran. Beneran. Tapi hancur karena Mongol. Gitu-gitu. Ini lanjut atau gimana nih? Apa nunggu Cita nih? Lanjut, Ci. Lanjut dulu ya. Oke, setelah mendapatkan pedang dan ilham dari Lady of the Lake, apa yang dilakukan si Arthur setelah dia menikah sama Guinevere sama mendirikan Kastil Camelot? Dia tuh ingin pemerintahannya tuh bersih. Dia tuh pengen menguasai daerah lain tapi dengan cara sehalus mungkin. Untuk meredam persaingan harga diri di antara para kesatria terbaiknya, jadi dia tuh membuat sebuah perserikatan kesatria untuk menjadi ya orang kepercayaan aja gitu. Untuk menjaga, lu jaga sini nih, jaga sini, lu jaga sini. Jaga barak. Jaga barak gitu-gitu. Nah, Arthur kemudian memperkenalkan kesatria meja bundar sebagai simbol kesetaraan. Di mana semua orang memiliki derajat yang sama dan harus bekerja sama tanpa ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Makanya bulat ininya tablenya. Round table. Round Table Night. Di antara para kesatria tersebut muncul sosok Lancelot yang ternyata menjadi sahabat terdekat Arthur. Oh. Meski di balik itu ia menjalin hubungan gelap dengan Ratu Jennifer. Jadi sebenarnya si Lancelot ini deketin Arthur buat selingkuh doang. Nah, lanjut. Ketegangan semakin meningkat saat para kesatria melakukan misi suci bernama pencarian cawan suci atau Seeking of Holy Grail. Anjing itu juga beneran Holy Grail tuh ada ceritanya. Itu dia, ada Holy ceritanya. Grail. Holy Grail. Jadi kayak Fat Saber aja terus. Nah, yang diyakini mampu menyembuhkan luka dan menyembuhkan tubuh secara instan kalau setiap orang yang minum dari cawan itu. Makanya dicari. Selamat datang Zidane. Selamat datang kamera. Kayak TNI Amerika bajunya anjir siap terbang. Dia emang pengen kayak orang Jerman gitu aja. Anjing tinggi. Tinggi. Padahal boleh beneran dan. Pakai ini mana? Situ Tuh, lagi. tuh. Sini, duduk depan gua. Oke, tadi Aji udah bilang masih ada cerita lanjutan Ji. Masih ini belum selesai. Wait. Dikit lagi. Setelah mereka melakukan misi pencarian Holy Grail, mereka rame-rame nih. Ada si Arthur, Lancelot dan kesatria lain. Tapi ada permainan di balik situ. Sebelum mereka melakukan misi pencarian, si Ratu Jennifer itu malah nggak pamitan sama Raja Arthur.
dia pamitan udah sama Lancelot. Anjing. Sama selingkuhannya ya. Terus Sir Lancelot. Nah, meskipun Lancelot gagal menemukan cawan tersebut karena dosa perselingkuhannya, karena katanya untuk mencari Holy Grail ini harus jiwa yang murni. Gak boleh ada dosa, Turunin dikit. gak boleh ada ini, Agak zoom. pokoknya harus murni. Misi itu akhirnya berhasil diselesaikan oleh kesatria yang lain yaitu Galahad. Oh Galahad. Galahad. Tahu. kan? Ada di card fake Vanguard. Terus? Yang adalah putra dari Lancelot itu sendiri. Oh Galahad. Oh, dia yang- kesatria juga tapi. Bener, Naik. yang memiliki hati paling suci, dan Knight juga. Oh. Tragedi mencapai puncaknya ketika perselingkuhan Lancelot dibongkar oleh sahabatnya sendiri yaitu Mordred. Mordred yang kemudian menantang tahta ayahnya sendiri. Ini ayahnya si Lancelot ini. Dalam pertempuran hebat yang berujung pada kematian Mordred, ini nantangin si Arthur. Karena wah ini udah kacau nih, udah habisin aja sekalian lah gitu. Dia perang lawan ayahnya sendiri yaitu Arthur. Si Mordred ini anaknya Arthur kan. Nah akhirnya sama-sama mokat nih. Tapi si Arthur mengalami luka parah sebelum akhirnya tiada. Dia sempat-sempatnya mengembalikan Excalibur ke Lady of the Lake sebelum dibalikin. akhirnya wafat di Pulau Avalon. Avalon di mana? Ada tapi pulau ya. Nanti ku cek. Meskipun hidupnya diwarnai pengkhianatan dan kegagalan dalam mencari cawan suci, Raja Arthur tetap dikenang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan teguh pada tugasnya hingga akhir hayat. Karena kenapa bang dia balikin si pedang itu? Kenapa nggak diturunin aja? Ke Karena anaknya Galahad. ini si Mordred. Oh, Kenapa Mordred. nggak diambil Mordred? Karena satu Mordred udah nggak ada. Kedua, kenapa nggak dikasih ke Galahad bener? Karena si Arthur itu mungkin berpikir dengan pedang ini tidak ada yang se-worthy dia. Oh. Makanya udah dibalikin aja gitu. Betul. Ya udah akhirnya legenda itu putus sampai di situ. Kalau misal kalian tanya, "Bang, berarti Mordred kan masih hidup?" Si Galahad Galahad. kan masih hidup. Di mana dia? Di mana cawan itu? Itu dia. Pertanyaannya sampai sekarang. Nah, Plot hole. jadi plot hole kayak kesannya langsung hilang gitu aja. Kita cari Pulau Avalon ada beneran. nggak? Avalon kalau nggak salah deket Irlandia Utara nggak sih? Ada nggak? Oh nggak ada Pulau Avalon. Sini Ngibul. sini dikit. Dia hanya ada di cerita legenda Arthurian. Itu dia legenda dari Raja Arthur. Apa Aing boleh bahas sesuatu nggak? Negara lu. Jangan Oh, negara Gua nggak sih. suka sama negara lu. Nih, Aing mau bahas. Oke, Jawab. ini sangat menarik guys ya. Jadi ini adalah salah satu the real life villain kata orang ya. Katanya ini adalah the story of real piece of shit. Apa tuh? Cerita dari seorang bernama Ray Kroc. Oh. Ini diangkat ke film The Founder dan kalian harus nonton. Upi harus nonton karena Upi relate banget ya sama-sama asshole. Fuck. Sumpah mana nonton itu relate banget. Terus aing gimana? Kayak gua. Aku kalau tua kayak gini guys. Sumpah mana nonton itu agak kayak Upi guys. Ray Kroc ini. Jadi gini guys, semua orang tahu McDonald's nggak? Tahu. Hampir nggak ada yang nggak tahu McDonald's itu apa dan di mana aja tuh ada. Nah, jadi hampir nggak ada yang nggak tahu kan. Ada satu pria yang disebut banyak orang di sini tuh sebenarnya adalah orang yang mensukseskan Jadi guys, ada satu orang yang sebenarnya bikin McD jadi sukses, tapi di sisi lain dia juga melakukan hal yang contrary ya. Namanya adalah Ray Kroc. Dia itu bukan orang yang visioner, bukan orang yang jenius, dan dia itu telat mulai. Oke. Nih ya. Jadi ini dia adalah late bloomer ini untuk motivasi buat kalian semua guys. Jadi dia itu adalah penjual milkshake dan multimixer. Umurnya itu hampir 50 tahun. Tapi dia belum sukses waktu umur 50 tahun. Nah hidupnya tuh bahkan bisa dibilang semi gagal lah. Karena perusahaan milkshake-nya itu gak terlalu berhasil. Sampai satu momen ada satu restoran yang mesen. Mau beli milkshake dong. Berapa? Beli 8. Hah 8? Kan dia aneh ya. Restoran apa tahun tahun 57 beli 8 milkshake. Doang. Milkshake doang. Mesin doang. Hah, mesin doang. Mesin milkshake. Oh, mesin milkshake. Iya, dia kan penjualnya. Sampai akhirnya ini ada restoran di Pasadena namanya adalah Hamburger. Nama makanannya. Pertamanya, cuman dia kan akhirnya ke sana mastiin apa masa restoran namanya Hamburger doang. Ternyata namanya adalah McDonald's Famous Hamburger. Oh, masih panjang. Masih panjang dulu. Nah, terus si McDonald's Famous Hamburger ini Nama region kan ya McDonald's tuh sebenarnya? no, Oh, ini bukan. adalah restoran kecil milik dua saudara, Dick McDonald sama McDonald. Kok namanya bokep semua ya? Jadi nama aslinya Richard itu dipanggil Dick, Maurice itu dipanggil McDonald. Terus Di akhirnya McDonald. waktu datang ke sana si Ray Kroc itu diajarin satu hal sama dua bersaudara McDonald ini. Dia dibilang ada namanya speedy system. Apa tuh? Speedy system tuh burger dari pesanan ke counter
itu cuma perlu waktu 15 detik dan itu masih panas burger. Anjing, manajemen operasi yang sangat baik. Terus kayak kentang tuh harus berapa gramasinya Manual apa pertama. mesin? Manual kan? Manual, dulu masih manual. Oh, oke. Tapi kentang tuh kayak harus panas apa gramasinya gimana, itu tuh pertama kali yang bikin McDonald's yang original. Oh. Nah, terus akhirnya Ray Kroc tuh langsung mikir, oh ini bukan restoran, tapi ini mesin uang. Ini tuh sesuatu yang sangat visioner di masa Bagus dong itu. dia oportunis. McDonald bersaudara itu perfeksionis dan gak mau ekspansi terlalu cepat. Si Ray Kroc ini ngotot kalau dia pingin buka cabang McDonald's somewhere else. Waktu itu masih dia pingin buka di Chicago, Illinois. Chicago tadi mention ya. Chicago, Illinois. Terus. Terus akhirnya Kroc itu tuh orangnya lapar banget, men. Coba. Dia tuh si Kroc tuh tipenya kayak tipe-tipe yang Big Mo lapar banget, men. Kayak Big Mo model lapar gitu, ngerti gak sih? Kayak maksudnya dia gesit banget lah. Oh ya, cepet. Oportunis lah, bagus dong. Nah, dia tuh obses banget sama idea kalau restoran itu harusnya bisa di franchising. Oke. Sampai akhirnya Ray Kroc ini tuh melakukan ekspansi, buka beberapa cabang. Dia di luar gini ya. Di luar apapun yang nanti gue ceritain, dia itu orangnya giat banget. Dia tuh dia tuh tiap ada orang kaya dia deketin, dia bikin convention di situ. Dia bilang ini ada McDonald, lu semua yang uang nggak kepake mau buka cabang nggak? Oke, terus Tiap hari dia ngelakuin itu sampai akhirnya cabangnya ada sekitar 40-an gitu lah dekat Anjing, cepet Chicago juga. dan lain-lain. Terus Tapi masalahnya dia belum menghasilkan uang dari situ, bre. Sampai akhirnya dia ketemu satu lawyer dan dia bilang lawyernya tuh ngomong ke dia, kalau lu nggak akan kaya dari ngambil untung ngambil untung dari burger yang harga $1 doang. Uang lu tuh di real estate. Oke. Jadi dia itu beli tanah, terus McD yang mau buka cabang harus buka di atas tanah dia. Oke. Anjing pinter banget ya. Terus Nah masalahnya, sewaktu dia ngelakuin ini semua, McDonald bersaudara tuh nggak tahu. emang harus seperti itu sih. Jadi dia main di Oh belakang. my god. Terus akhirnya pas udah itunya berkembang, ini bangsatnya ya, dia nge-buy out McDonald's bersaudara cuma $2 juta waktu itu. Untuk udah nggak usah ada urusan lagi sama McDonald. Jadi McDonald punya Ray Kroc. Dan Ray Kroc itu ngomong ke semua orang kalau dia yang bikin the founder of McDonald's. Padahal bukan, founder sama McDonald bersaudara itu. Sampai akhirnya tahun 61 itu $2,7 juta perjanjiannya ya. $2,7 juta dikasih untuk lisensinya dikasih ke Ray Kroc. Tapi harusnya dapat persentase 0,5% dari semua penjualan si McDonald bersaudara ini. Tapi sampai sekarang nggak pernah dibayar katanya. Jadi dia nggak pernah membayar si 0,5% ini. Nah akhirnya Ray Kroc itu meninggal dalam keadaan miliarder. Tapi yang F-Tap dia juga ngambil istri dari salah satu orang yang buka cabang under dia. Kenapa diambil? Dia seneng aja sama istrinya terus Fantasi. selingkuh ya. Perselingkuhan. Jadi akhirnya dia dikenalnya adalah orang yang polarisasinya luar biasa ya. Tapi dia oportunis sih, keren. Benar ya, maksudnya kalau dia nggak oportunis kita nggak pernah tahu McD, mungkin McD nggak sebanyak ini. Nggak semuanya harus dikasih tahu. Aduh, tapi kan tetap aja itu bukan punya dia, Bang. Apanya? Yang mereknya, Tapi kan McDonald's it's legal. Enggak dong, Iya, dia kan main di loop. main di belakang ya? Iya, main di loophole-nya. Legal nggak? Iya, tapi kan itu kan nggak baik ya. Tapi legal. Ya Legal. terserah Nggak- sih, nggak ada tapi aturan polarisasinya ada beberapa nggak ada pihak tuh aturannya. sampai ada yang kayak bilang dia itu real piece of shit tuh dia. Meninggal di fase OKB katanya. Iya benar, dia meninggalnya kaya banget tapi Pas kaya ya? Pas kaya dan warisannya itu dikasih ke semua ke istri barunya. Yang Tapi istri barunya buat apa? Hartanya buat amal. Ternyata iya, buat tapi amal. istri lamanya gak dapat sama Nggak sekali dapat sama warisannya. sekali. Istri lamanya itu yang nemenin dia 20 tahun, men. Waktu masih susah pas kayanya dia ganti istri, Ganti terus istri istri terus. barunya dikasih warisan. Gila. Tapi ada alasan tahu Bang, kenapa si Crocs itu gak ngomong sama McDonald bersaudara. Karena setiap si Kroc mau buka cabang, ini tuh harus izin dulu dong. Di perjanjian awal harus izin dulu sama si bersaudara. Tapi si McDonald bersaudara itu selalu nyusahin. Jangan banyak-banyak dulu. Aku mau buka cabang tapi bentar pelan-pelan biar operasionalnya terjaga semuanya. Ya, biar kualitasnya bagus. Dan terbukti setelah banyak cabang sekaligus itu malah ada yang rusak, Oh, berantakan. ada yang berantakan, ada yang bahkan nambahin menunya sendiri. Tapi somehow ya Ji ya, orang yang perfeksionis banget itu gak akan bisa kaya secepat itu. Iya. Bener gak? Iya jujur. Tapi emang plan dia untuk bekerja itu baik. Kenapa iya. orang kaya yang cepat itu bisa cepat sat kayak gitu tuh gara-gara satu dia bisa memanfaatkan orang-orang yang seperti itu. Oh,
Tapi kesannya kayak mengambil hak orang gitu gak sih? Mungkin di kepala dia but it's legal tuh nggak masalah. Jadi Buat dia. tapi standarisasinya dia tuh bagus juga. Jadi sekarang tiap restoran semua McD tuh punya standar setinggi yang dia kasih gitu. Semua Iya. rasanya, burgernya, tomatnya. Tapi kan apa namanya Van, yang mahal dari cerita tadi yang mana ceritain tuh kalau dari yang lihat tuh manajemen operasionalnya. Benar, Bagaimana cara sistemnya. sistemnya itu formula itu tuh. Tapi burgernya pun enak dan itu ada resep Iya. burgernya. Iya benar. Dan akhirnya nggak lama dari situ kan Kentucky Fried Chicken juga kayak gitu. Cuman versi yang lebih baik lah. Apa fried chicken? KFC men. KFC. Akhirnya Tapi buka franchising by the juga. way, Colonel Sanders juga orang yang liat bloomer anjir, dia telat Iya. Tapi kayak at Ray least Kroc. dia masih punya dia gitu. Oh iya benar. Sebenarnya Ray Kroc. Nih ya gue ceritain untuk kalian yang masih muda dan ngerasa agak sedih kok gue belum sukses bang. Ray Kroc. Yang punya KFC, Colonel Colonel Sanders, Sanders. Enzo Ferrari. Itu baru suksesnya pas sudah tua. Bahkan Bahkan Enzo Ferrari ya. aktor Harrison Ford, tau gak Harrison Ford? Yang main Star Wars. Han Solo. Yang mana? Han Solo. Han Solo tuh baru suksesnya umur 32 setelah bertahun-tahun coba. Tapi Casting. pas Iya. muda dia main Han Solo tuh. Itu udah umur 32 coy. Itu udah umur 32. Iya. Wah, anjir masih muda banget. Temu Jidan kemana umur ya? berapa? Siapanya? Bule. Gue Dia masih- 22, gue masih 22. masih muda, gue 22. Si muda ya. Cerita yang kalah lawan Amerika lawan burung katanya. Itu Australia. Australia. Australia perang emu ya. Emu Wars. Perang Itu emu, Emu Wars. perang Gimana tuh? emu. Gimana tuh Iya. perangnya? Itu Jadi di Australia itu tuh sempat punya ini pasca perang dunia 2. Mereka tuh banyak satu gak sih? pasca perang dunia 1 ya? Pas perang dunia 1 ya. Jadi mereka sempat udah nih karena kan mereka sebenarnya tentaranya Inggris ya. Jadi setelah Inggris udah nggak berperang mereka balik ke Australia. Para veteran perangnya itu dikasih banyak lahan buat bertani aja udah gitu. Karena udah veteran, Iya, udah betul. berjuang. Finland Saga banget tuh. Benar. Terus akhirnya mereka nggak tahu kalau tempat tanah yang dikasih pemerintah buat bertani itu sering dilewati burung unta yang sedang bermigrasi dari gunung ke pantai. Burung unta tuh yang camel itu, ostrich. Iya, ostrich. Yang ini gue sih. Yang gini. yang ini. Yang panjang. Nah, mereka itu ternyata spesies yang tidak berbahaya tapi invasif. Kayak mereka tuh kalau jalan tuh ya udah tubruk aja rusak Semuanya gitu, banyak. rusak semuanya. Oh, berarti itu mip-mip tuh itu. Ya, enggak, mip Rottweiler ada spesies sendiri sebenarnya. Oh, oke. Nah, mereka akhirnya datang nih musim mereka bermigrasi. Tanaman mereka diinjekin semua, hancur. Lapor ke pemerintah, "Pak, gimana nih?" Karena mereka veteran perang, mereka langsung lapor ke militer. Ini gimana banyak banget soalnya sampai puluhan ribu ostrich turun dari gunung ke pantai. Kan nggak bisa mereka tembakin satu-satu dong. Lapor ke. Ya udah, kata jenderalnya, ya udah kita basmi mereka pakai tentara yang baru masuk biar jadi lahan buat latihan aim kata mereka. Terus Tapi pas mereka terjun ke lapangan, si ostrich itu bisa zigzag ternyata larinya. serius. Iya, bisa zigzag. Jadi mereka nembakin dari jauh tuh buang-buang peluru, buang-buang anggaran. Double team Pokemon ini. gitu. Malah Oh, gitu. bisa zigzag gitu. Terus Merendah hati. akhirnya aku gak bisa ya setelah mereka menghabiskan amunisi puluhan ribu, mereka hanya bisa ngabisin ratusan padahal musuh mereka puluhan ribu ostrich. Jadi akhirnya gimana? Ya udah kita pakai mobil yang ada senjatanya. Tapi karena kontur tanah di sana banyak batu, jadi mereka jadi gak efektif juga sebenarnya. Bukan Panzer tapi mobil yang atasnya ada Gatling. Iya. Ada. Nah, si ostrich ini juga pinter kan di sana ada satu jalan nih yang wah mereka pasti lewat sini nih karena gak ada jalan lain. Adanya sungai. Pas mereka tungguin di situ buat nge-ambush, si ostrichnya malah lewat nyebrang dong lewat sana. Yang air gitu mereka lewat air gitu. Tapi nggak nyerang. Gak nyerang. Mereka milih, wih ada orang nih lewat sana aja. Tentara gini mana ya? Mereka udah lewat. Mereka invasif banyak banget gitu. Mereka lewat doang, pengen lewat doang. Kayak migrasi gitu. Iya, migrasi ke pantai. Mereka pengen lewat udah titik. Dan mereka tuh ngerusak pertanian, makanya banyak warga karena kan protes. karena di situ kan lokasi pertaniannya di situ. Benar. Anjir, terus katanya sih mereka bilangnya, "Oh, ini kayaknya tentara mikir, kayaknya si ostrich ini pemimpinnya deh. Kita tembak pemimpinnya enggak sih?" Tapi mereka kayak gitu menembak aja gak kena gitu loh. Jadi setelah bertahun-tahun mereka merangin ostrich, mereka cuma bisa ngabisin 200-an, 400-an gitu. Anjing, dari puluhan ribu. Iya, dari puluhan Kenapa ribu. nggak di granat? I don't know. Kan itu ladang pertanian. Kalau di situ tembakin granat ada mesiunya dong. Iya bener hancur dong. Hancur gak bisa ditanamin lagi. Rusak tanahnya. Kita akhirnya menyerah, mereka menyerah. Dan akhirnya masalah emu ini diselesaikan dengan Bounty. ada sistem pagar pertaniannya para petani itu pakai pagar model baru gitu, model besi yang nggak bisa ditabrak sama emunya. Sama ini. Jadi ya udah warga aja deh yang ngabisin. Kalau setiap ada satu kepala yang kalian tembak kepala ostrich,
kita bayarin deh. Warga pada nembakin kan. Kelar. Oh beres. Beres sama warga. Di situ Karena beres. warganya ada duitnya nih. Jadi ditembak. Semua soal duit bos. Semua soal duit Duit bos. anjing. Ada duitnya Duit nih. beres anjing. Ada uang Ya. abang sayang men. Itu loh, Emu Wars, The Great Emu Wars. Gokil. Kita mau buat topik terakhir atau nggak udahan aja? Ada satu. Ah, Jadi tuh, ini tuh Aji, cerita Aji, soal Aji. wanita yang menjadi ratu Inggris selama 9 hari saja. Siapa tuh? Penasaran gua. Dia tahu kayak pasti perang-perangan mah dia tahu aja. Enggak, Bukan. bukan ini bukan. Ini julukannya The Nine Days Queen. Jadi itu namanya Ratu Lady Jane Grey. Oke. Lalu Jane the Grey. Jane Grey. Oh Jan. Bukan Jane. Jane, Jane oke, Grey. Jane. Ya. Ini Jane. dia tuh lahir pada 1537 sebagai putri dari Henry Grey dan Lady Frances Brandon. Jane memiliki garis keturunan yang sebenarnya dia tuh sah untuk memiliki takhta karena bangsawan pokoknya deket banget sama throne. Sejak kecil ia menonjol sebagai sosok wanita yang sangat cerdas dan berbakat, bahkan menguasai berbagai bahasa asing seperti Latin, Yunani, Ibrani, Prancis dan Italia. Selain kemampuan akademis yang luar biasa, ia juga mendalami bidang musik, seni serta teologi. Teologi itu menulis kayak catatan nulis novel, cerpen gitu-gitu. Menjadikannya pribadi yang sangat terpelajar di usianya yang sangat-sangat muda. Titik balik kehidupan terjadi pada tahun 1553 saat Raja Edward VI jatuh sakit parah. Sang raja yang melihat adanya potensi kegelapan di hati Mary I, sebenarnya yang raja saat itu Inggris itu Edward VI kan. Dia sakit-sakitan. Dia tuh punya kandidat kuat yaitu Mary I yang sebenarnya adalah nanti bakal menjadi Bloody Mary. Oh, jadi oke, cerita rakyat. oke. Iya, jadi cerita rakyat Bloody Mary yang suka matiin orang. Urban legend. Nah, tapi si Edward VI itu tahu kalau si Mary I ini jahat. Akhirnya memutuskan untuk menunjuk si Jane yang masih muda sebagai penerusnya karena kepribadian yang baik, tulus dan setia. Keputusan kontroversial ini membuat Jane resmi dinobatkan sebagai ratu pada tahun 10 Juli 1553. Meskipun di sisi lain, rakyat justru lebih condong memberikan dukungan mereka kepada Mary I. Karena sebelumnya Mary I ini udah berkampanye, menebar janji, menebar kebaikan agar dipilih nantinya. Aku nih calon ratumu, pilih aku ya gitu. Tapi si Jane ini yang masih bocah, tapi baik hati, malah dipilih jadi ratu. Dan akhirnya tetap diputuskan karena keputusan itu ada di tangan raja, bukan demokrasi. Mary I kemudian melancarkan kudeta besar-besaran dengan memanfaatkan kekuatan militer dan dukungan massa yang masif. Jadi dia manfaatin pendukungnya yang fanatik. Untuk apa? Untuk matiin si Jane. Ini tujuannya bukan untuk melengsarkan lagi ya, untuk matiin. Hanya dalam waktu 9 hari setelah penobatan itu, posisi Jane berhasil digulingkan. Iyalah ia bocil gitu, lawannya orang dewasa. Dan ia pun ditahan oleh pasukan Mary. Meskipun Jane menduduki takhta karena mendapat mandat langsung dari Raja Edward VI, ia tetap dijatuhi hukuman mati atas dakwaan pengkhianatan palsu. Politik Padahal anjing. Iya, padahal dia nggak mau ngapa-ngapain. Sebuah ironi besar yang menimpa gadis belia yang baik hati. Itu salah satu dark history Inggris. Selalu kayak gini. Kalau Edward 8 lu udah pernah ini belum? Belum. Udah belum bahas. Belum. Itu sama Inggris. Mm-mm. Jadi mungkin ini Edward masih sama ceritanya beda tapi masih sama-sama Inggris lah ya. Sama-sama closingan lah. Jadi dulu tuh Inggris pernah punya raja Edward 8 setelah ayah mereka yaitu George V meninggal. Nah, George VI. Tapi Edward 8 ini jadi raja yang gak disukain sama gereja Inggris. Waktu itu tuh gereja Inggris tuh punya aturan ketat soal raja dan ratu Inggris. Kenapa bisa gereja Inggris gak suka sama raja? Karena Raja Inggris pada waktu itu Edward 8 jatuh cinta sama janda asal Amerika Serikat. Yang mana gereja Inggris itu gak suka kalau Raja Inggris itu nikah atau punya hubungan sama si janda. Jandanya siapa? Kim Kardashian. Janda namanya Wallis Simpson. Oh. Penyanyi, seingat gue penyanyi. Nah, itu tuh Cewek lagi. Iya, cewek lagi Aduh, ini. Nah, aduh. dan di situ Edward 8 udah dinasihatin bahkan sama adiknya sendiri, sama politikus-politikus buat udah jangan deketin itu janda, itu bisa ngerusak karir lu sebagai raja gitu. Ntar lu diturunin. Tapi si Edward 8 ini tetap ngotot karena cinta adalah cinta, nggak sih? Cinta adalah Benar, cinta. benar. Benar. Dan
pada akhirnya Whole is a whole. ketika semuanya udah karena ini udah gak sesuai aturan, karena waktu itu aturan gereja tuh benci banget sama orang yang cerai gitu kan. Waktu itu kan gereja gak suka sama orang cerai kan. Nah, bahkan di beberapa agama juga cerai itu adalah salah satu tindakan yang paling gak disukai lah. Benar. Jatuh Nah, cinta memang manis. Nah, sementara ini dia tuh janda gitu loh. Janda dan bukan keluarga bangsawan. Biasanya kan raja-raja ini kan nikah sama sesama yang keluarga bangsawan gitu kan. Kayak Prince Charles nikah sama Princess Diana. Tapi in the end dia lebih milih Camilla gitu. Tapi itulah cinta gitu. Tidak memandang gelar bangsawan. Itulah yang dirasakan oleh Edward VIII. Dia tetap memilih Wallis Simpson. Terus Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mau menikahi Wallis Simpson, yang mana itu memaksakan dia untuk memundurkan diri dari jabatannya sebagai raja. Dia pun akhirnya resign. Dia merelakan jabatannya sebagai raja Inggris demi seorang wanita yang dia cintai. Demi seorang wanita yang dia cintai. udah.